Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, anak-anakku sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajah di tempat yang insya Allah berbarokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah kita bisa menikmati dan bisa merasakan indahnya iman dan indahnya Islam. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, menjaga kehormatan dan menjaga harga diri dalam Islam itu sangat sekali dianjurkan dan bahkan sudah dituangkan dalam ayat Al-Quran. Ya, di sini saya akan membahas dan mengupas tuntas bagaimana pandangan Islam terhadap menjaga kehormatan dan harga diri kita sebagai seorang manusia. Tentu ya, agama mengurus semua hal itu semua. Bagaimana kita mandi, bagaimana kita bangun tidur dan sebagainya, itu semuanya diatur. Ya, termasuk yang hari ini akan kita bahas, bagaimana Islam mengatur kita sebagai manusia, bagaimana tata cara menjaga harga diri dan menjaga kehormatan kita sebagai seorang manusia. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, sesungguhnya katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mukmin untuk menjaga pandangan mereka. Ya, menjaga pandangan, kemudian apa? Menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah itu mengetahui dengan apa yang yang mereka kerjakan. Dari ayat ini bisa kita tangkap bahwa Allah sudah memberikan arahan kepada kita semua sebagai seorang mukmin untuk menjaga pandangan kita, pandangan dari setiap hal-hal yang bisa membuat kita merusak ketakwaan dan keimanan kita. Melihat hal-hal yang berbau maksiat, ya, tentu maksiat itu banyak sekali jabarannya, ya. Contoh maksiat yang sederhana yang sering kita lakukan, mungkin saya sendiri dulu pernah melakukan seperti yang sekarang mungkin banyak anak muda lakukan. Tidak sengaja melihat ada seorang yang lewat, cewek cantik, kemudian dia tidak berpakaian yang semestinya, artinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Mungkin bisa dia memang belum dapat hidayah atau mereka dari agama lain. Kadang-kadang kita kalau dapat pandangan seperti itu bukan hanya melotot ya, bahkan bisa diikutin sampai kemanapun. Nah, itu satu secuil maksiat yang mungkin nggak sadar kita lakukan, ya. Satu lagi maksiat yang mungkin sering kita lakukan tapi kita nggak sadar, berbohong, itu juga kategori maksiat, ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga pandangan kita dari segala hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Anda semua, anak-anakku semua sudah bisa mengartikan ya, hal-hal yang bisa membuat keimanan kita luntur. Iman luntur itu tandanya adalah kita mau diajak sholat itu agak susah, baca Quran berat, ya, apalagi ibadah-ibadah tambahan yang lain, ya, yang wajib saja kadang-kadang itu terabaikan, apalagi yang sunnah yang lain pasti pasti terabaikan seperti itu, ya. Nah, Anda semua bisa mencari definisi sendiri ya, bagaimana hal-hal yang bisa membuat keimanan dan ketakwaan kalian luntur. Kemudian menjaga kemaluan. Nah, ini yang sangat pokok sekali. Bahkan sampai hal seperti ini aja Allah memperhatikan, ya. Karena apa? Kita diperingatkan seperti itu karena Allah tuh mengetahui segala apa yang kita kerjakan. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, Allah tuh mengetahui. Ya, tentu ini semua harus kita dasarkan dengan hadis-hadis dan ayat-ayat yang sesuai dengan
keadaan kita sekarang. Nah, inilah contohnya keadaan kita, bagaimana kita menjaga kehormatan diri kita sebagai seorang muslim dan menjaga kehormatan harga diri kita sebagai seorang manusia. Oke. Ayat yang kedua yang ingin saya kupas adalah, mungkin ini sudah familiar, Al-Isra ya. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, ini juga sudah jelas. Jangan sekali-kali mendekati zina. Zina apapun, zina tangan, mata, kaki dan sebagainya. Kita menggerakkan anggota tubuh kita bukan ke jalan yang benar, bukan ke jalan agama, itu termasuk zina. Ya. Itu. Kemudian ayat yang ketiga itu sangat unik, sebuah hadis. Ini nanti saya terangkan di akhir ya. Ada sebuah hadis seperti ini. Ayu mamra'atin ista'tarat sumamarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Artinya adalah apabila ada seorang wanita yang memakai wangi-wangian ya, kemudian yang bertujuan agar orang yang lain bisa mencium ya, bisa membau wangi itu, maka itu termasuk perbuatan zina. Ini bukan berarti kalian semua, cewek cowok semuanya dilarang memakai parfum, tidak ya. Pakai parfum dalam hal misalkan ingin menggoda orang lain, itu tujuannya menggoda, itu adalah maksiat atau zina. Maka dari itu kalau kalian ingin memakai wangi-wangian untuk sholat, itu sangat dianjurkan sekali dalam agama kita. Bagaimana kita harus bersikap kepada Allah, Tuhan yang kita sembah, maka kita harus bersikap bajunya wangi, nggak harus baru ya, bajunya bersih, wangi, rapi, kemudian kita menghadap dengan penuh dengan khusyuan, maka itu menjadi nilai tambah tersendiri. Nah itu, jadi hadis ini tidak bermaksud kalian tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak, tetapi dengan tujuan apa kalian memakai wangi-wangian. Tapi kalau wangi-wangiannya untuk kepada agama, maka itu hal yang diperbolehkan. Seperti yang saya contohkan tadi, kalian memakai wangi-wangian sebelum sholat, seperti itu. Nah, inilah tiga hal, tiga hadis, tiga ayat yang bisa kita pakai dan bisa menjadi landasan dalam hidup kita, bahwa menjaga harga diri dan menjaga kehormatan itu sangat diatur, dan ada hal-hal, ada kaidah tertentu untuk mengatur itu semua. Ini dua ayat Al-Quran, ini sebenarnya banyak sekali ayat Al-Quran, karena waktu terbatas maka Pak Happy hanya menyampaikan dua ayat Al-Quran dan satu hadis yang menurut Bapak ini sangat penting, dan mungkin kalian sudah familiar dengan dua ayat Al-Quran dan satu hadis ini mungkin ya. Bagaimana Islam mengatur kita harus bersikap dalam menjaga kehormatan diri dan kehormatan harga diri dan kehormatan kita sendiri sebagai seorang manusia dan muslim. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Pokoknya intinya satu, dalam agama kita, agama Islam yang kita cintai, segala hal semuanya diatur, segala hal semuanya ada aturannya, ada hal yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian sikapi dengan bijak, seperti itu ya. Karena memang agama tujuannya mengatur kita agar kita menjadi pribadi yang sempurna, pribadi yang kafah di mata Allah dan di mata manusia. Mungkin itu yang bisa Pak Happy sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.